Hukum ketenagakerjaan tidak bisa dilepaskan dari pemahaman kita tentang apa yang dimaksudkan dengan hubungan kerja. Nah, ketika bicara hubungan kerja, maka di situ ada hubungan antara pengusaha dan pekerja. Jika ditampilkan dalam satu bagan, mungkin bisa digambarkan seperti ini ya. Hubungan kerja itu adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja. Yang di dalam perjanjian kerja ini terdapat unsur upah, perintah, dan pekerjaan. Jadi ketika kita bicara hubungan kerja, maka sebenarnya kita sedang membicarakan hubungan antara pengusaha dan pekerja yang didasarkan pada perjanjian kerja, yang mana dalam perjanjian kerja itu terdapat unsur upah, perintah, dan pekerjaan. Berikutnya, siapa yang disebut dengan pengusaha? Secara sederhana, pengusaha di sini dimaksudkan adalah siapapun yang memberikan perintah untuk melakukan pekerjaan dan memberikan upah kepada pihak yang diperintahkan, dalam hal ini adalah pekerja, maka dia disebut dengan istilah pengusaha. Nah, ketika mendasarkan pada definisi itu, maka pengusaha secara garis besar itu bisa meliputi badan hukum, bisa meliputi perorangan. Ketika kita bicara perorangan sebagai contoh, misalnya misalkan ada seseorang, dia memiliki usaha warung kopi, atau mungkin dia memiliki usaha jual makanan dan minuman, maka si penjual itu yang sebenarnya dia adalah perorangan, karena dia misalkan dia mengajak tetangganya atau mungkin mengajak saudaranya. Si pemilik warung ya, yang jualan makanan tadi, dia memerintahkan tetangganya yang ikut kerja itu, maka posisi si pemilik warung itu dia merupakan pengusaha dalam konteks dia sebagai perorangan. Itu. Nah, ketika misalkan kita bicara badan hukum, ini sederhana. Ini bisa meliputi PT, bisa meliputi yayasan, bisa meliputi koperasi. Nah, jadi prinsipnya yang dimaksudkan atau yang disebut dengan pengusaha menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan atau menurut Hukum Ketenagakerjaan, baik itu di dalam Undang-Undang 13 2003 maupun di dalam Undang-Undang Cipta Kerja 11 tahun 2010 beserta dengan seluruh peraturan pelaksananya, maka pengusaha adalah siapapun, mau itu perorangan, mau itu badan hukum, sepanjang dia memerintahkan orang lain untuk melaksanakan pekerjaan dan memberikan upah kepada yang diperintahkan itu, maka dia masuk dalam definisi pengusaha. Berikutnya tentang pekerja. Pekerja itu semua orang, dengan catatan yang bersangkutan itu sudah berusia di atas 18 tahun. Kenapa? Karena kalau kemudian dia masih berada atau usianya belum 18 tahun, maka dia masuk dalam kategori anak, sehingga ini membutuhkan persetujuan dari orang tua atau walinya. Ini konteks pekerja. Berikutnya tentang perjanjian kerja. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa hubungan kerja itu adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja. Oke. Apa yang disebut dengan perjanjian kerja? Dalam hukum ketenagakerjaan, perjanjian kerja itu dia terbagi. Satu,
Perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Nah, perjanjian kerja waktu tidak tertentu di kalangan masyarakat atau menurut pemahaman masyarakat pada umumnya itu lebih dikenal dengan sebutan karyawan tetap. Kemudian jenis perjanjian kerja berikutnya adalah perjanjian kerja waktu tertentu. Nah, PKWT atau disingkat dengan PKWT. Nah, PKWT ini kalau dalam pergaulan masyarakat sehari-hari biasa disebut dengan kontrak. Nah, kemudian jenis perjanjian yang ketiga adalah perjanjian kerja harian. Dulu sebelum berlakunya Undang-Undang 11 tahun 2020, sebutan terhadap PKH ini itu disertai dengan istilah lepas. Jadi penyebutan dalam keseharian adalah PKHL. Ini penyebutan sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Setelah berlaku Undang-Undang Cipta Kerja, sebutan PKHL ini sekarang hanya dikenal dengan sebutan PKH, Perjanjian Kerja Harian. Dan dalam pergaulan masyarakat seringkali kita mendengar istilah freelance. Jadi maksud dari freelance sebenarnya itu adalah perjanjian kerja harian. Nah, terhadap tiga jenis perjanjian ini ada syarat dan ketentuan yang berlaku, utamanya ketika bicara soal PKWT dan bicara soal PKH. Kenapa demikian? Karena kalau kemudian dalam ketika terdapat pengusaha atau si pengusaha itu memberlakukan atau menggunakan jenis perjanjian ini, PKWT atau PKH, dan dalam pelaksanaannya tidak tidak memenuhi ketentuan yang telah digariskan oleh undang-undang, baik itu Undang-Undang Cipta Kerja maupun peraturan pelaksananya, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, maka terdapat konsekuensi. Konsekuensinya adalah PKWT dan PKH ini demi hukum menjadi PKWTT atau karyawan tetap. Jadi ini berkaitan dengan perjanjian kerja. Itu ternyata ada tiga: perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau kita singkat dengan PKWTT. Masyarakat sering menyebutnya dengan istilah karyawan tetap. Kemudian yang kedua PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Kita sering mendengar istilah itu dengan sebutan kontrak. Kemudian yang ketiga perjanjian kerja harian atau kita sering mendengar dengan sebutan freelance. Berikutnya tentang unsur dari perjanjian kerja ya. Tadi saya sebutkan bahwa unsur dari perjanjian kerja itu ada tiga. Ada upah, ada perintah, ada pekerjaan. Oke. Tentang upah. Dalam hukum ketenaga kerjaan ada batas minimal pemberian upah terhadap pekerja yang kita kenal dengan upah minimum kabupaten atau kota. Masyarakat sering menyebut istilah itu dengan sebutan UMR. Nah, UMK, upah minimum kap kota. Pengaturan tentang UMK ini kita bisa temui pada peraturan atau keputusan di tingkat pemerintah provinsi. Sebagai contoh, kalau di Jawa Timur itu kalau tidak salah diatur di dalam untuk pengupahan tahun 2022 itu diatur di dalam SKGUP, Surat Keputusan Gubernur. Surat Keputusan Gubernur. Selain berbentuk surat keputusan gubernur pada beberapa wilayah provinsi lainnya di Indonesia, ada yang menggunakan format atau menggunakan pola
Pergub, peraturan gubernur. Jadi intinya baik penggunaan SK surat keputusan gubernur maupun Pergub ini dua-duanya mengatur soal UMK. Nah, pada bagian ini kita bisa menemui misalnya sebagai contoh di Jawa Timur, untuk mengetahui misalnya berapa besaran UMK di Surabaya atau mungkin berapa besaran UMK di Sidoarjo, kita bisa temui di sini di SK Gubernur Jawa Timur ini. Kalau kita bicara aja konteks Jawa Timur ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah UMK itu tadi yang saya sampaikan. UMK itu kan batas terendah batas terendah untuk pekerja. Lalu batas tertingginya berapa? Kan pertanyaan berikutnya begitu. Untuk bicara batas tertinggi, sebenarnya undang-undang tidak memberikan ketentuan. Itu lebih di undang-undang memberikan kesempatan kepada pengusaha dan pekerja untuk melakukan perundingan ketika bicara pemberian upah di atas UMK. Jadi tegasnya, ketika bicara upah itu minimal dia setara UMK atau dia di atas UMK. UMK ini diperuntukkan bagi pekerja dengan masa kerja 0 tahun dan belum berkeluarga atau menikah ya. Adapun untuk pekerja yang dia sudah bekerja di atas 1 tahun dan dia sudah berkeluarga misalnya, maka dalam ketenaga kerjaan itu ada yang disebut dengan struktur skala upah. Nah, di sini bisa di sini melalui struktur skala upah ini si pekerja dengan masa kerja di atas 1 tahun ini 0 sampai dengan 1, ini 1 tahun ke atas. Si pekerja ini bisa mendapatkan upah di atas UMK melalui struktur skala upah ini. Nah, jadi tegasnya dalam konteks unsur upah dalam perjanjian kerja itu secara sederhana bisa dikelompokkan menjadi 2 sebenarnya. 1, upahnya setara UMK. Yang kedua, upahnya di atas UMK. Untuk upah yang setara UMK itu diperuntukkan bagi pekerja dengan masa kerja 0 sampai dengan 1 tahun dan yang bersangkutan belum berkeluarga atau belum menikah. Sebaliknya, untuk pekerja yang sudah memiliki masa kerja di atas 1 tahun, maka yang bersangkutan memiliki hak untuk mendapatkan upah di atas UMK dengan catatan berdasar struktur skala upah. Jadi itu untuk terkait dengan unsur upah dalam perjanjian kerja. Untuk unsur upah yang lain yaitu bicara perintah dan pekerjaan, saya kira ini sudah jelas. Ketika bicara perintah, maka tentu perintah yang diberikan oleh pengusaha itu berkenaan dengan pekerjaan yang harus dilakukan oleh pekerja dengan ketentuan perintah atau mungkin pekerjaan yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja tidak diperbolehkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi untuk sementara ini diskusi kita sebatas untuk membahas seputar apa itu hubungan kerja. Pada diskusi berikutnya, karena ini masih bersifat global, kita bisa mendiskusikan lebih detail lagi, misalkan tentang tadi yang saya sampaikan bahwa ketika PKWT dan PKH dia tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku menurut undang-undang, maka dia demi hukum menjadi PKWTT. Nah, mungkin yang seperti ini kita akan bahas pada diskusi berikutnya. Demikian untuk teman-teman ya, untuk diskusi hari ini. Kita akan diskusi lagi pada kesempatan berikutnya dengan tema-tema yang lain tentunya. Ya mungkin untuk kalau misalkan ada teman-teman yang ingin mendiskusikan soal tema-tema lainnya atau mungkin
penjelasan lebih detail tentang hubungan kerja ini nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Demikian dari saya, terima kasih, salam sehat dan wassalam.